Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah aksi nyata sebagai tindak lanjut dari pelatihan secara mandiri tentang kurikulum merdeka. Fokus saya pada kesempatan kali ini adalah tentang apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum harus berubah. Sahabat guru yang luar biasa, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa arah dan tujuan pendidikan itu diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Makanya di depan tadi dikatakan bahwa kurikulum itu digunakan sebagai pedoman, sehingga di dalam kurikulum itu memuat tentang semua yang berkaitan dengan pembelajaran peserta didik, mulai dari bagaimana seorang guru membuat perencanaan sebuah pembelajaran, kemudian bagaimana guru nanti melaksanakan rancangan dari perencanaan yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana guru nanti melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Sehingga bisa dikatakan bahwa kurikulum itu merupakan panduan bagaimana satuan pendidikan itu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didiknya. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan inovasi dan kreasi dari Bapak dan Ibu guru bagaimana dalam merencanakan atau dalam membuat perencanaan pembelajaran itu. Dari perencanaan itu bagaimana guru nanti bisa melaksanakan perencanaan yang telah dibuat ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana guru bisa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian berikutnya, mengapa kurikulum harus berubah? Sahabat guru yang luar biasa, beberapa poin yang menyebabkan kurikulum itu harus berubah, diantaranya adalah bahwa agar pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, bagaimana pembelajaran itu nanti bisa menyiapkan generasi di masa depan sesuai dengan tuntutan dunia global. Yang ketiga adalah bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk poin yang pertama ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita ingat bahwa ada sebuah ungkapan pada zaman Sayyidina Ali dulu, yaitu ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Itu sudah ratusan tahun yang lalu. Ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya.
Karena mereka nanti hidup tidak seperti pada zamanmu. Itu ungkapannya. Apa artinya? Ingat bahwa ketika saya masih sekolah dulu, murid itu duduk dengan tenang. Duduk di bangku menghadap bapak dan ibu guru yang menerangkan di depan kelas. Guru menerangkan ceramah dan seterusnya. Murid hanya duduk diam. Hal itu tidak berlaku lagi untuk zaman yang sekarang. Kenapa? Karena anak-anak perlu berkembang. Berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Anak-anak sekarang kita tahu bisa belajar dari mana saja. Bahkan sekarang teknologi semakin canggih, sumber belajar bisa didapat dari mana saja. Anak-anak bahkan saat ini jika mengerjakan soal saja dengan menggunakan aplikasi di gadgetnya, menggunakan aplikasi dari HP-nya sudah bisa menyelesaikan. Bahkan anak-anak pun bisa menanyakan dari Mbah Google. Nah, bagaimana dengan kita? Jika kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, maka sudah barang tentu kita akan kalah jauh dengan anak-anak kita. Kita akan kalah jauh dengan siswa kita. Ingat yang kedua, kenapa kurikulum harus berubah? Kalau kita ingat zaman dulu, seluruh materi pelajaran itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Bagaimanapun kondisi satuan pendidikan, baik satuan pendidikan yang ada dalam kota maupun satuan pendidikan yang ada di desa atau di pinggiran, diperlakukan sama terkait dengan materi pembelajaran itu. Maka banyak satuan pendidikan, sekolah-sekolah yang pontang-panting mengejar ketertinggalannya, akan tetapi tidak pernah sampai. Belum lagi gurunya kebut-kebutan bagaimana agar materi pembelajaran bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah anak-anak hanya belajar pada kulitnya saja. Anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Nah, saat ini pemerintah hanya menyediakan CP atau capaian pembelajaran. Yang mana dari CP ini guru diberikan kebebasan untuk mengurai menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini guru diberikan kebebasan untuk merancang bagaimana alur tujuan pembelajarannya nanti yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan juga disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Dari alur tujuan pembelajaran ini, maka guru membuat panduan mengajar yang berupa modul ajar. Jadi modul ajar ini nanti sebagai panduan bagaimana guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan ini guru diberikan kebebasan untuk merancang. Sehingga diharapkan nanti peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Itulah sebabnya mengapa kurikulum itu perlu berubah. Karena ada 3 hal pokok ini. Itu untuk aksi yang saya lakukan terkait dengan materi pelatihan mandiri yang telah saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.